Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah selalu sehat dan tetap semangat ya belajarnya, walau belajar dari rumah. Baiklah anak-anak ustazah, pada hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1. Yaitu tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak ustazah silakan keluarkan buku dan modulnya. Jika sudah, kita akan mulai dulu dengan berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan doa yang kita bacakan tadi bisa membantu kita dalam memahami proses pembelajaran hari ini. Baiklah, pada pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak ustazah nanti diharapkan dapat mengenal kondisi geografis Indonesia melalui peta, dapat membuat ringkasan informasi penting berdasarkan teks bacaan, serta dapat menjelaskan usaha pemimpin dalam mempertahankan NKRI. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Mari anak-anak ustazah semuanya perhatikan gambar peta di bawah ini. Berdasarkan gambar peta yang kita lihat, Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau, di mana bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia salah satunya disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Nah, apakah negara maritim itu, ustazah? Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karenanya, penduduk sekitar memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, seorang yang tinggal di pesisir pantai akan berprofesi sebagai seorang nelayan agar tetap bisa bertahan hidup dan kebutuhan hidupnya terpenuhi. Selain sebagai negara maritim, Indonesia juga sebagai negara agraris. Nah, negara agraris itu apa lagi ya, ustazah? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Seperti yang anak-anak ustazah ketahui, di mana Indonesia ini memiliki banyak gunung berapi, sehingga karena ada banyaknya gunung berapi menghasilkan abu vulkanik yang menyebabkan daerah di sekitar gunung itu memiliki tanah yang subur. Nah, tanah yang subur inilah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sekarang, coba kita perhatikan kenampakan alam berikut ini. Yang pertama itu adalah gunung berapi. Seperti yang ustazah sampaikan tadi, abu vulkanik yang dihasilkan oleh gunung berapi ini menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi subur, sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi ini dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu adalah pantai. Nah, seperti yang kita ketahui, pantai ini merupakan salah satu kenampakan alam yang biasanya dimanfaatkan sebagai tempat mata pencarian bagi orang-orang yang tinggal di sekitar pantai. Salah satunya itu sebagai nelayan. Nah, dengan berprofesi sebagai nelayan, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai nanti dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan memperhatikan kenampakan alam, nantinya anak-anak ustazah semuanya diharapkan dapat mengetahui potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencaharian penduduk yang ada di sekitarnya, seperti yang sudah ustazah contohkan tadi. Nah, sebagai negara yang kaya, negara yang besar, kita harus bisa mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang kita tahu bersama-sama bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang sangat besar dengan berbagai kekayaan alam di dalamnya. Sehingga kita harus bisa mengetahui bagaimana cara mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak terjadi perpecahan di dalamnya dan kita sebagai masyarakat bisa hidup dengan saling berdampingan dan saling menyayangi satu sama lain. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat ini tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini sendiri berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Siapakah yang melandasi pemikiran untuk berdirinya organisasi Budi Utomo ini? Yaitu mereka adalah tokoh-tokoh muda pada masanya, yaitu Dr. Wahidin dan Dr. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karenanya, penduduk sekitar memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, seorang yang tinggal di pesisir pantai akan berprofesi sebagai seorang nelayan agar tetap bisa bertahan hidup dan kebutuhan hidupnya terpenuhi. Selain sebagai negara maritim, Indonesia juga sebagai negara agraris. Nah, pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa Orde Baru, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya, Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka dan Gerakan Organisasi Papua Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka ini merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru.
setelah masa Orde Baru selesai inilah digantikan oleh masa reformasi. Pada masa reformasi tersebut, para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahidlah Presiden keempat Indonesia yang merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana para pemimpin Indonesia kala itu berusaha sangat keras dalam melakukan perundingan-perundingan agar perpecahan tidak terjadi di Indonesia dan Indonesia tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, anak-anak ustazah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kondisi geografis Indonesia dan usaha pemerintah dalam mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia, di mana diharapkan anak-anak ustazah bisa mengambil pelajaran dari pembelajaran hari ini. Dan nanti untuk mengetahui pemahaman lebih lanjut dari anak-anak ustazah semuanya, silakan kerjakan kuis yang ada pada link Google Form yang ustazah bagikan. Dan untuk lebih paham tentang usaha pemerintah dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, buat clipping sesuai dengan modul yang sudah dibagikan. Tetap semangat anak-anak ustazah semuanya, lakukan semuanya dengan ikhlas agar semua bernilai ibadah. Sayangi orang tuamu dan jangan pernah berbuat hal yang tidak menyenangkan hati orang lain. Peluk rindu dari ustazah. Mohon maaf, syukran jazakillah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.